Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Baik, sekarang kita membahas pelajaran ilmu hadis tentang Al-Hasan. Jikalau kemarin kita sudah membahas Sahih. Sahih adalah yang mempunyai kriteria qabul dengan sempurna. Sedangkan Hasan itu di bawah sedikit. Nah, kali ini kita akan membacanya Al-Hasanu. Hadis Hasan. Al-Hasan lughatan, hadisatan secara bahasa, ma tashtahihin nafsu, sesuatu yang disukai oleh nafsu. Wastilahan, dan secara istilah, huwa yaitu al-haditsul ladzi ittasala sanaduh, hadis yang telah sambung sanadnya. Sanadnya sambung dari guru ini, dari rawi ini sampai kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah jelas semuanya nama rawinya. Binaqlil adli, dengan diriwayatkan oleh orang yang adil. Dengan diriwayatkan oleh orang yang adil, sifat mempunyai sifat adil. Alladzi qalla dhabtuhu, yang lebih sedikit kuat hafalannya, an darajatis sahihi, dari derajat hadis sahih. Kalau hadis sahih itu orangnya, rawinya itu hafalannya sangat full, sempurna sekali. Nah, ketika hadis hasan di sini hafalannya kurang sedikit. Hafalannya sudah sempurna, cuma ketika dibandingkan dengan perawi sahih kurang, masih di bawahnya. Itu namanya hasan, bukan lemah. Kalau lemah nanti lain lagi. Wa khala minasyududi, dan terhindar dari sifat syudud, terhindar dari sifat syad atau langka. Wal illatu, dan ilat penyakit. Fasyurutuhu, maka adapun syarat-syarat hadis hasan, khamsatun, itu 5. Seperti halnya hadis sahih itu syaratnya ada 5, di sini pula syaratnya ada 5. Sebab derajatnya itu hampir sama, cuma sahih itu lebih tinggi sedikit. Nah, apa 5 tersebut? Al-awalu, yang pertama, ittisalus sanadi, sambung sanadnya. Sanadnya sambung, rantai rawinya sambung. Wathani, dan yang kedua, adalatur rawi, rawi bersifat adil. Asalithu, yang ketiga, dhabatur rawi, rawi kuat hafalannya, sempurna. Wal muradu ayyakuna dhabtuhu, yang dimaksud adalah kuat hafalannya rawi. Aqalla min rawi sahih, lebih rendah dibandingkan rawi hadis sahih. Ai khafifud dhabti, yaitu hafalannya lebih ringan, lebih rendah dibandingkan rawi hadis sahih. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, ar-rabi'u, yang keempat, khuluhu minasyududi, terhindar dari sifat syad. Aneh. Entah itu yang diriwayatkan atau jalur periwayatannya. Yang kelima, khuluhu minal illati, terhindar dari ilat. Ilat itu sebuah cacat dalam hadis atau dalam rawi hadis.
Nah, ini adalah syarat 5 untuk hadis hasan. Maka dari itu fa'ulimu bihada, fa'ulima bihada, maka dengan ini bisa diketahui, dengan ini fa'ulima bihada, maka dengan ini telah diketahui anna syurutul hasani, bahwa syarat-syarat hadis hasan, mislu syurutis sahihi, seperti syarat-syarat hadis sahih. Sama kan? Kalau kemarin kita membahas hadis sahih syaratnya ada 5, di sini pula juga ada 5. Fima ada syarto asalis, fima ada syarto asalis, kecuali pada syarat yang ketiga, kecuali pada syarat yang ketiga. Apa syarat yang ketiga itu? Wawa ad-dhabtu, yaitu kuat hafalan. Nah, dalam hafalan ini apa berbeda? Ketika syarat-syarat yang lain itu sama, tapi dalam tema hafalan yang kuat ini apa berbeda. Kalau hadis sahih itu berarti hafalannya sangat sempurna, 100%, cepat, cerdas, tangkap. Nah, namun kalau rawi hasan, hadis hasan itu apa? Hafalannya kuat, cuma levelnya agak turun sedikit. Dia kuat hafalannya, mungkin ada sesuatu yang berbeda sedikit dengan hadis hasan, hadis sahih. Wa huwa ad-dhabtu fa innahu fis sahihi, bahwasanya kuat hafalan pada hadis sahih, yushtaratu, disyaratkan, ayyakuna fil martabatil ulya, agar terdapat pada derajat yang paling tinggi. Nah, kalau hafalan yang disyaratkan untuk rawi hadis sahih itu hafalannya itu papan atas. Papan atas, sangat kuat sekali. Wa amma fil hasani, adapun pada permasalahan hadis hasan, pada hadis hasan, fa innahu la yushtaratu dzalik, maka kuat hafalan itu tidak disyaratkan hal tersebut. Hal tersebut itu apa tadi? Tidak harus kuat hafalannya yang papan atas, level kedua, level ketiga, seperti itu. Bal yuktafa, bahkan cukup bi khiffatid dhabti, dengan hafalan yang biasa, standar. Khiffatid dhabti, hafalannya apa? Wajar, biasa aja. Itu namanya khifah. Khifah itu artinya ringan. Itu yang standar, tidak sampai lemah. Nah, contohnya bagaimana Ustaz? Contohnya mithaluhu hadisu Muhammad bin Amr, hadis yang diriwayatkan Muhammad bin Amr bin Alqamah an Abi Salamah, dari Abu Salamah, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah. Fa Muhammad bin Amr hada, adapun Muhammad bin Amr di sini masyhurun, terkenal bisidqi, dengan sifat kejujurannya, bisidqi, dengan sifat jujur. Wah, itu Muhammad bin Amr itu sangatlah jujur sekali. Walaisa fi ghayatil hifdi, dan tidak pada level hafalan yang paling atas, dan dia tidak pada level hafalan yang paling atas, tidak termasuk kuat hafalan yang papan atas. Nah, itu namanya berarti apa? Hafalannya standar, namun dia sangatlah jujur, sangatlah amanah, sangatlah adil.
cuma hafalannya masih sederhana aja, biasa aja, seperti apa? Seperti pada umumnya. Nah, itu dinamakan hadis hasan. Nah, berarti bisa kita simpulkan bahwasanya hadis hasan dan sahih itu sama. Entah itu dalam kriterianya, dalam syarat-syaratnya, dalam ketentuannya. Namun yang menjadikan beda itu pada syarat yang ketiga, yaitu apa? Tentang hafalan yang kuat. Ketika hadis sahih itu syaratnya 5, hadis hasan syaratnya 5. Pertama adalah sanadnya harus sambung, rawinya harus adil, rawinya harus kuat hafalannya. Keempat, harus terhindar dari sifat syadz. Nomor 5 adalah terhindar dari illat. Nah, namun pada syarat yang ketiga, hadis hasan itu cukup hafalan yang standar aja. Tapi kalau hadis sahih, hafalannya harus papan atas, level pertama. Nah, itu seperti itu penjelasan daripada hadis hasan. Nah, kemudian kita membahas hukumnya. Hukumnya bagaimana ketika kita menjumpai hadis hasan? Apakah wajib kita amalkan atau bagaimana? Nah, ini hukmuhu, adapun hukum hadis hasan. Huwa yaitu mithlu sahihi, seperti hadis sahih, yaitu apa? Wajib diamalkan dan bisa dibuat landasan hukum. Nah, fil ihtijaji, dalam landasan hukum, wal amali bihi, dan mengamalkannya, dalam mengamalkan hadis hasan. Wa in kana dunahu, walaupun hadis hasan lebih rendah daripada hadis sahih. Walaupun hadis hasan lebih rendah daripada hadis sahih, di bawahnya. Fil quwati, dalam kekuatannya. Fil quwati, dalam kekuatan hadis ini bisa dibuat landasan hukum dan tidaknya, itu masih kuatan hadis sahih. Namun walaupun seperti itu, hadis hasan masih bisa digunakan untuk hujjah, landasan hukum. Walihada yuqaddamu, oleh karena ini hadis sahih, oleh karena ini yuqaddamu, diprioritaskan alaihi, atas hadis hasan. Alaihi, atas hadis hasan. Maksudnya mengakhirkan hadis hasan. As-sahihu, hadis sahih. Hadis sahih diprioritaskan atas hadis hasan. Ketika apa? Indat ta'arudi, ketika terjadi kontroversi antara hadis satu sama yang lain. Ketika terjadi masalah yang bertentangan antara hadis sahih dan hadis hasan. Kenapa demikian? Kenapa hadis sahih harus diprioritaskan? Li'annahu, karena hadis sahih a'la minhu rutbatan, lebih tinggi derajatnya dibanding hadis hasan. Lebih tinggi derajatnya dibanding hadis hasan. Idil hasanu, karena hadis hasan qasurat rijaluhu, lebih sedikit para rawinya, atau lebih lebih sedikit atau lebih kurang dalam ketentuannya. An rijalis sahih, dibanding para rawi hadis sahih. Fil hifdi, dalam segi apa? Lebih rendah atau lebih sedikit dalam segi apa? Apakah jumlah atau dalam apa? Bukan jumlahnya, namun fil hifdi, dalam hafalan. Waddobti, dan ketelitian. Sebenarnya kalau hadis hasan itu hafalannya kuat dan teliti sekali, sangat teliti. Kalau hadis hasan berarti hafalannya biasa, ketelitiannya biasa. Berbeda dengan hadis sahih. Kalau hadis sahih hafalannya sangat kuat dan ketelitiannya sangat teliti. Amma rijalus sahihi, adapun para rawi hadis sahih,
fahum fi ghayatil hifdi. Maka mereka adalah orang yang hafalannya paling tinggi. Hafalannya paling tinggi. Wadobati dan teliti. Wadobati dan teliti. Sangat hafal sekali dan sangat teliti sekali dalam meriwayatkan hadis. Itu namanya hadis sahih. Sangatlah teliti, sangatlah hafal banget. Berbeda halnya dengan hadis sahih, hadis hasan. Kalau hadis hasan sederhana aja, cuma mempunyai kriteria dia jujur banget, dia sangatlah adil, hadisnya terhindar dari syadz, dan hadisnya terhindar dari illat. Nah, seperti itu penjelasan tentang hadis hasan. Nah, berarti hadis hasan dan hadis sahih itu hampir sama, yang menjadi beda cuma dalam persyaratan hafalan dan ketelitian saja. Wallahu a'lam bishawab. Apabila ada pertanyaan atau ya ada yang kurang jelas, bisa langsung ditanyakan. Oke, baik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.